Oke. Mungkin kita mulai aja ya untuk materi hari ini. Presentasi saya sudah terlihat di layar? Presentasinya sudah terlihat? Oke, sudah ya. Nanti kalau misalkan selama sharing ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di public chat atau raise hand-nya. Oke, kita mulai. Nah, jadi sebelum kenal dengan UI UX, jadi ada kita kenalan dulu nih, UI itu apa, UX itu apa gitu ya. Jadi kalau user interface atau UI yaitu tampilan dari produknya, atau mungkin teman-teman di sini lebih mengenal UI UX itu untuk aplikasi gitu ya. Padahal UI UX itu nggak selalu tentang aplikasi, bisa jadi suatu produk gitu ya. Nah, nanti mungkin saya akan share maksudnya tuh apa gitu ya. Nah, user interface ini adalah tampilan visual dari produknya untuk menjembatani produk dengan pengguna gitu ya, visualnya. Nah, visual ini kita bisa katakan UI, contohnya apa kalau di aplikasi? Misalkan button-nya gitu ya, tombol, icon, dari segi warna, tipografi, layout, atau inputan, atau apa yang termasuk ke dalam visual dari produk tersebut. Nah, aplikasi kan bisa masuk ke produk gitu ya, dengan kata lain gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah user experience. Nah, user experience ini adalah lebih ke pengalaman si penggunanya. Jadi, nah sering ada perbedaan apa ya, perbedaan pemahaman ya tentang UI dan UX. Contohnya misalkan kalau UI ini kan dia tampilan gitu ya. Nah, mungkin orang akan menyangkanya UI sama UX ini berbeda, tidak ada yang sama gitu ya. Jadi misalkan UI tampilan, tapi orang bilangnya tampilan itu tidak masuk ke user experience gitu. Padahal apapun yang termasuk ke dalam pengalaman penggunanya itu juga termasuk. Jadi kita katakan apabila suatu tampilan itu, misalnya suatu button itu pengguna gitu ya, itu kan termasuk ke dalam pengalaman. Pengalaman tuh contohnya misalnya emosinya dari pengguna. Pengguna itu user ya, user di mana mengganggu si penggunanya itu udah termasuk ke dalam pengalaman pengguna. Kalau misalkan contoh dari user experience itu adalah misalkan mudah digunakan gitu ya atau tidak, cepat atau lambat, membingungkan atau jelas, menyenangkan atau tidak gitu ya, dari pengalamannya. Pengalaman itu bisa jadi dari emosinya juga. Oke, jadi kalau misalkan orang bilang UI dan UX itu misalkan beda gitu ya, dalam arti UI itu tidak termasuk ke dalam UX, nah itu kalau menurut saya itu tidak sesuai gitu ya. Mungkin ada perbedaan pendapat. Nah, kalau menurut saya, kalau user experience itu apapun yang menjadi kendala atau mungkin menyenangkan bagi si user, pengalaman si user, berarti dia termasuk ke dalam UX atau user experience. Walaupun dia termasuk ke dalam elemen dari UI seperti itu. Nah, perbedaan UI dan UX. Jadi misalkan UI itu fokus pada tampilan gitu ya. Dari segi desain visualnya, contohnya misalkan warna, font, icon, dia terlihat bagus dan lain-lain. Kalau user experience fokus kepada pengalaman, proses dan alurnya. Nah, contohnya misalkan alur itu contohnya misalkan teman-teman menggunakan suatu aplikasi, itu kan ada flow-nya gitu kan, dari setiap tampilan atau halaman. Tapi desainer itu dia sebutnya kalau mendesain ya. Contohnya dari segi riset, testing, flow ya, itu mudah dan nyaman digunakan. Nanti kalau masuk ke UX researcher, lebih ke meneliti gitu ya, meneliti, meresearch terkait dengan pengalaman si penggunanya gitu. Oke. Nah, faktor UX atau user experience, kita bisa katakan suatu produk itu termasuk UX-nya bagus apabila dia
terdiri dari 7 faktor ini. Contohnya misalkan dia findable, usable, useful, accessible, desirable, dan akhirnya misalkan findable itu mudah untuk ditemukan. Contoh kita mencari suatu fitur di dalam suatu aplikasi, misalkan aplikasi kesehatan gitu ya. Kita mencari fitur untuk konsultasi dokter, mudah untuk findable. Itu dapat digunakan semestinya. Jadi apa yang kita udah rancang, kita develop itu memang benar kita digunakan gitu ya. Tidak terputus ya dan lain-lain. Useful itu bermanfaat bagi nah useful dan valuable. Ya silahkan kalau ada yang ditanyakan boleh di public chat terlebih dahulu ya. Nanti saya bacakan. Jadi ada perbedaan dari segi useful dan valuable. Useful ini bermanfaat bagi si penggunanya. Kalau valuable itu misalkan teman-teman itu menggunakan misalkan aplikasi makanan online untuk order makanan online misalkan gitu ya, atau aplikasi kesehatan misalkan. Teman-teman ini misalkan sedang sakit untuk kesehatan. Terus teman-teman biasanya teman-teman datang ke rumah sakit, ya kan? Terus habis itu daftar, antri, dan menunggu lumayan lama. Dia akan menjadi valuable ketika itu kan berarti aplikasi yang kita gunakan itu menjadi useful kan, bermanfaat bagi pengguna. Valuable itu ketika kita itu posisinya lagi sakit gitu kan. Dimana kita mungkin menunggu lama di rumah sakit itu memakan waktu dan kitanya juga dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk menunggu lama seperti itu kan. Sehingga itu menjadi valuable bagi kita atau si penggunanya. Atau contohnya lain misalkan kita beli makanan gitu ya. Beli makanan nah itu kan bermanfaat bagi si pengguna ya kalau misalkan menggunakan aplikasi order misalkan. Valuable seperti apa? Misalkan malam-malam kita pesan makanan gitu ya, dimana mana nggak bisa keluar dan lain-lain. Mungkin kalau perempuan juga takut gitu ya keluar malam-malam kondisinya lagi lapar dan lain-lain. Nah sehingga dia menjadi valuable gitu. Valuable ini ketika si pengguna ini merasa mulai tergantung gitu ya, tergantung menggunakan kembali gitu sehingga menjadi customer yang loyal seperti itu ya. Itu menjadi valuable suatu. Nah, berikutnya adalah ini cepat diakses atau dapat diakses oleh siapapun. Contohnya misalkan lansia mungkin fontnya itu dia kalau kecil-kecil tidak terlihat dan lain-lain, atau mungkin kita ada video penjelasan subtitlenya dan lain-lain itu accessible. Jadi siapapun yang mungkin punya keterbatasan bisa menggunakan produk kita, gitu ya. Desirable itu diinginkan oleh pengguna. Jadi misalkan bisa dari tampilan menarik dan lain-lain. Credible itu mendapatkan trust dari si penggunanya. Contohnya misalnya teman-teman buat suatu produk nih, mungkin masih baru ya. Gimana mendapatkan pengguna yang mau menggunakan produk kita. Contohnya misalnya kita buat aplikasi kesehatan. Gimana caranya aplikasi kita tuh menjadi kredibel gitu kan. Caranya adalah misalkan di dalam suatu aplikasi tersebut ada informasi dokter-dokternya itu, misalkan bekerja di mana atau experience-nya sudah berapa tahun, spesialisnya apa, dan lain-lain seperti itu. Sehingga aplikasi ketika menyampaikan suatu informasi gitu ya, informasi juga termasuk ke dalam user experience ya. Pengguna kita kan merasakan bahwa aplikasi kita menjadi kredibel, jadi percaya gitu dengan aplikasi kita. Silakan kalau ada pertanyaan boleh di public chat terlebih dahulu ya. Mohon maaf ini saya off cam sambil off cam ya. Jadi karena koneksi saya kurang bagus. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Lanjut ya. Nah, karakteristik UI ada familiar, ada concise,
clear, attractive, konsistensi, responsif, efisien, dan forgiving. Familiar ini adalah mudah untuk dipahami. Salah satu dari UX, prinsip UX ya, ada salah satunya adalah familiar, mudah untuk dipahami. Mudah dipahami ini maksudnya apa? Jadi misalnya teman-teman buat suatu aplikasi gitu ya, aplikasi baru nih. Caranya adalah familiar adalah kita bukan dalam arti meniru plagiat ya, tapi kita mencoba mengikuti sebuah aplikasi gitu ya, aplikasi yang memang sudah banyak digunakan oleh pengguna gitu ya, sudah banyak customer-nya, sehingga sehingga ketika si pengguna yang menggunakan aplikasi kita tuh tidak merasa bingung lagi gitu. Jadi tidak memerlukan waktu lama untuk mempelajari aplikasi kita. Seperti itu ya, itu familiar. Tapi dalam arti bukan plagiat gitu ya. Mungkin ada yang kita ikuti dari segi layouting atau alurnya dan lain-lain seperti itu. Concise, ringkas, dalam arti enggak too much information di dalam suatu halaman gitu ya. Clear, memiliki visual yang jelas, atraktif, dan konsisten. Responsif, harus memiliki feedback gitu ya. Jangan sampai teman-teman mau buat tampilan tapi tidak ada responsnya gitu ya. Misalkan ada button atau ada link atau apa gitu ya, tapi tidak kemana-mana seperti itu ya. Efisiensi, efisien, tidak rumit, dan forgiving. Forgiving ini misalkan contohnya pengguna kita melakukan suatu kesalahan gitu ya. Nah, gimana cara mengembalikannya gitu ya. Contohnya misalkan kita lupa save dalam Word contohnya misalkan gitu kan. Nah, gimana caranya kita retrieve kembali apa yang dokumen kita yang sebelumnya. Nah, itu namanya forgiving. Yang memang harus dimasukkan ke dalam UI UX. Nah, menurut teman-teman nih, perbedaannya apa sih UI UX menurut gambar ini? Kalau misalnya teman-teman mengikuti materi UI UX, biasanya contohnya selalu botol saus ini. Nah, menurut teman-teman nih, perbedaannya apa? Di sini ada gambar kalau UI botol saus yang kaca. Kalau UX contohnya botol, ini kayak botol plastik deh, botol plastik yang tutup botolnya di bawah. Kalau menurut teman-teman, kenapa contoh UI dan UX seperti ini? Ada yang mau coba jawab? Silahkan. Kenapa kalau misalkan materi UI UX selalu contohnya contoh ini? Pasti selalu muncul contoh ini. Ada yang tahu jawabannya? Kalau mau open mic boleh, kalau mau resen boleh, mau diketik di public chat juga boleh, nanti saya bacakan. Oke. Ya, ada yang udah jawab ya. Jawaban dari Aroshid. Kalau UI buat tampilannya sebagus mungkin, UX seberapa baik atau mudah kegunaannya? Ya, benar. Tapi kalau dari contoh botol saus ini, kenapa UI-nya yang bagus yang botol saus yang kaca? Kenapa UX botol saus yang plastik? Ada yang tahu nggak? Ini kita sering jumpa nih saus ini. Kalau teman-teman uh, makan kan, kira-kira kesulitan yang botol kaca apa sih? Kenapa menurut yang membuat ini? Ya silakan Rahayu mau jawab. Oke. Ada yang masih mengetik? Abdul Hamid nih lagi typing. Ada Surya Atmaja. Nih kita tunggu dulu ya. Oke, kalau botol kaca nggak bisa dipencet. Iya, benar. Terus? Yang lain?
Botol kaca berat, Bu. Iya, bener juga. Keras. Oke. Nah, lebih lebih mudah penggunaan yang plastik. Oke, jadi berdasarkan pengalaman, kalau teman-teman menggunakan botol saus yang kaca gitu ya, dia memang estetik gitu ya, bagus, makanya dia sebagai contoh UI. Nah, untuk botol saus yang plastik, dari segi penggunaan kalau yang kaca, kadang kan susah gitu kan, keluar sausnya kan. Nah, makanya kalau misalkan yang plastik itu, dia lebih mudah, makanya dia dari segi contoh UX. Dan kalau kita lihat tutup botolnya, kalau tutup botol yang UI itu, dia di atas. Nah, untuk yang UX, untuk mempermudah, dia di bawah, seperti itu. Makanya kenapa kalau contoh UI UX selalu si botol saus ini, gitu ya. Karena ini memang memudahkan aja, gitu. Mengenali perbedaan UI dan UX. Oke, sejauh ini sudah paham ya tentang UI UX. Nah, untuk real case-nya, kita udah tahu nih, wah bagus nih UI-nya yang botol saus kaca dari kita udah teliti dan lain-lain. Kita buatlah sedemikian rupa hingga UX nih. Tadi kan kita udah yang UX nih kita udah setuju kan kalau dari segi penggunaan dia oke. Tapi ketika pada real case-nya, usability-nya ternyata yang botol apa, yang botol saus yang plastik ini berantakan gitu ya. Nah, inilah yang kita coba pahami di real real kenyataannya gitu sebagai UI UX. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita sudah research sebagai UX researcher, ketika dalam penggunaan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita research, yang menurut kita, wah ini harusnya seperti ini seperti ini seperti ini, tapi real case-nya belum tentu match gitu ya, belum tentu user friendly, belum tentu oke, seperti itu. Nah, makanya kenapa di dalam UI UX, kalau misalnya teman-teman sampai ke testing gitu ya, ada yang namanya usability testing, seperti itu. Nah, inilah pemahaman dari segi UI UX. Nah, keuntungan UI UX sendiri, untuk apa sih kita harus mempelajari ini gitu. Dulu ini belum ada profesi ini. Mungkin dulu teman-teman kenalnya lebih ke desain grafis, langsung ke web developer atau developer dan lain-lain seperti itu. Nah, kenapa sekarang banyak profesi UI UX? Nah, UI UX sendiri ini pertama dia meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, kepercayaan. Tiga hal itu berbeda gitu ya. Loyalitas itu ketika dia kembali lagi menggunakan produk kita gitu ya. Percaya itu apa? Kepercayaan itu yang kredibel tadi ya. Pengguna itu merasa percaya menggunakan aplikasi kita gitu ya. Selain itu keuntungannya pengguna memudahkan pengguna menggunakan sistem kita ya, user friendly, efisiensi, meningkatkan produktivitas. Produktivitas itu apa? Contohnya adalah pengguna kita menggunakan aplikasi kita terus-menerus, gitu ya. Nah, itu namanya produktivitas di dalam suatu aplikasi. Selain itu, mengurangi biaya pengembangan. Contohnya kita bisa research terlebih dahulu dari segi tampilan, kira-kira pengeluarannya apa aja gitu ya, terus siapa aja yang terlibat, butuh berapa lama untuk pengembangannya, itu kita bisa estimasi. Sehingga kita dapat menghemat gitu ya, lebih efisiensi. Dan meningkatkan nilai bisnis kita dan juga mendukung aksesibilitas yang tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, lanjut lagi. Nah, UI UX case. Ini adalah salah satu contoh yang UI UX-nya tuh buruk. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Yang kiri dulu deh. Ini ada contoh lift nih, tombol di lift. Menurut teman-teman, kenapa dari segi UI UX ini dibilangnya buruk? Boleh ya? Boleh on mic atau mau chat juga boleh ya.
Kira-kira kalau yang kiri kenapa tuh? Karena tampilan tombolnya berantakan, Bu. Ya, benar ya. Ketika teman-teman nih, misalkan teman-teman lagi lamar pekerjaan contoh kan. Teman-teman udah telat, misalkan disuruh datang jam 9. Teman-teman di lift jam 9 nih, jam 9 kurang 5 menit gitu ya. Naik ke dalam lift ini menuju ke lantai, misalkan lantai berapa enak ya? 44 misalkan. Kira-kira teman-teman bakal telat nggak? Oke, iya benar ya. Karena kiri berantakan banget Bu, nggak sesuai urutan. Nah, yang dari segi tampilan aja udah dinomorin, tapi kita tetap bingung. Itu lantai berapa gitu ya. Ada yang 40, tiba-tiba dari 40 ke 44, 41-nya kemana gitu ya. Misalnya teman-teman harus ke lantai 41, nggak ada 41 kali ya. Oh ada nih, 41 di sebelahnya 40. Biasanya kan kalau nggak naik, turun gitu kan urutannya. Nah, kalau untuk yang sebelah kanan kira-kira kenapa alasannya? Kenapa dia termasuk buruk? Oke, ya ini adalah pintu dorong ya sebenarnya, tapi tulisannya pull, tapi nggak ada yang nggak ada yang ditarik gitu, nggak ada gagangnya. Gimana caranya kita? Jadi kan kita kalau misalkan datang gitu ya, kita kan baca, bisa jadi baca dulu kan pull. Nah kita bingung sendiri jadinya. Ya ini termasuk ke dalam UI UX juga. Oke, oke mungkin boleh off cam ya. Oke, lanjut. Ada lagi di sini good UI UX ini termasuk contoh yang UI UX-nya bagus. Kira-kira teman-teman menurut teman-teman yang kiri kenapa tuh? Microcopy itu adalah tulisan kecil-kecil cabai rawit gitu ya. Kalau menurut teman-teman kenapa yang kiri ini contohnya adalah kemasan minuman. Kemasan minuman yang ketika sudah selesai diminum, dia akan muncul suatu kalimat gitu ya. Kalau yang sebelah kanan ini onigiri. Ada yang tahu jawabannya? Sebenarnya UI UX itu nggak sulit ya. Teman-teman sebenarnya bisa persepsi teman-teman aja. Contohnya, ini susah untuk dibaca, ini susah untuk dipahami, ini sulit digunakan. Nah itu udah termasuk ke dalam UI UX gitu ya. Teman-teman udah bisa merasakan sendiri gitu. Jadi kita coba jangan terlalu teoritis terlebih dahulu nih, tapi kita coba untuk memahami UI UX terlebih dahulu. Nah, ini ada yang jawab tulisannya lebih mudah terlihat oleh user. Iya, benar. Jadi si yang kiri ini, kemasan minuman ini ketika sudah selesai diminum gitu ya, kan perlu di-recycle ya misalkan di sini ya. Dia akan muncul, "Thank you for folding me flat." Terima kasih sudah di apa? Di-flatkan gitu ya. Sehingga dia memberikan suatu apresiasi gitu ya. Apresiasi ketika sudah recycle, hal seperti ini akan meningkatkan pengalaman si penggunanya. Penggunanya akan merasakan uh, diapresiasi, senang gitu ya dari segi experience-nya. Nah untuk yang sebelah kanan ini clear product instruction. Contohnya misalnya teman-teman nih pergi traveling ke Jepang misalkan nggak bisa bahasa Jepang contohnya. Teman-teman mau makan onigiri, beli nih di konbininya, di supermarketnya gitu kan. Nggak tahu cara bukanya gimana. Ini kan ada tata caranya gitu kan. Mungkin kalau misalkan salah buka jadinya berantakan. Tapi di bawahnya ada instruction gitu ya, instruksi yang berupa gambar. Nah, ini termasuk yang dari tampilan UI UX dan user experience-nya bagus. Jadi siapapun yang
membeli onigiri ini bisa membuka onigirinya dengan benar, gitu ya. Oke, kita masuk sekarang ke UI UX role. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melamar kerja gitu ya, mungkin penamaannya bukan UI UX. Ada yang disebut UI designer, atau mungkin ada yang namanya UX designer, ada yang namanya UX researcher, ada yang namanya UX writer, dan lain-lain. Tapi kalau misalkan UI UX aja, kalau misalkan namanya UI UX aja, kemungkinan pekerjaannya dua-duanya, berarti UI juga dan UX researcher juga, gitu ya. Nah, kalau misalkan UI designer, dia spesifiknya itu mendesain tampilan aplikasi, website, dari segi pewarnaan, tipografi, icon, komponen, dari segi konsistensi desain, atau dia membuat desain sistem. Nah, nanti saya akan bahas sedikit tentang desain sistem. Kalau misalkan role-nya UX designer pekerjaannya menganalisis kebutuhan pengguna, user flow, wireframe, atau dia bisa juga membuat desain UI juga, gitu ya. Bekerja sama dengan UI dan developer, menguji pengalaman pengguna atau testing dan lain-lain. Nah, untuk UX researcher, dia riset penggunanya. Jadi, kalau misalnya teman-teman berkecimpung di UI UX, pasti akan berinteraksi dengan, bisa jadi ya, berinteraksi kalau misalnya UX researcher pasti berinteraksi dengan user, gitu ya, user atau riset. Nah, tugasnya apa? Membuat user interview, menyebarluaskan survei, observasi perilaku pengguna, analisis secara kualitatif atau kuantitatif, membuat user persona, dan insight lainnya. Nah, ada lagi nih, namanya UX writer. Nah, mungkin masih jarang kali ya, atau udah masuk juga ke dalam UI designer. Jadi, teks di dalam interface ini memiliki banyak fungsi gitu ya, dan fungsinya apa? Untuk si penggunanya itu lebih paham tentang aplikasi kita atau mempermudah penyampaian suatu informasi. Tapi informasi yang terlalu banyak itu juga tidak baik. Sehingga dikelolalah oleh si UX writer gimana caranya nih agar informasinya tidak berbelit-belit, tidak terlalu banyak, tapi pengguna kita paham, gitu ya. Makanya kenapa sering ada mikrocopy. Mikrocopy itu tulisan yang kecil-kecil gitu ya, kecil-kecil, dan kalau bisa teksnya itu, ya silakan kalau ada yang ingin bertanya, saya sambil menjelaskan lagi ya. Menentukan tone or voice-nya ya, membuat konten yang jelas dan ramah pengguna, membantu user memahami sistem kita. Makanya teman-teman kalau misalkan baru mendownload suatu aplikasi, kadang kan ada ini ya tutorial singkat gitu kan, yang muncul kecil-kecil tuh. Nah, itu juga termasuk ke dalam pekerjaan UX writer gitu ya. Jadi membantu user ini tidak pergi gitu, tidak kehilangan arah, tidak merasa lelah dengan aplikasi kita. Lelah dalam apa? Lelah dalam mempelajari suatu aplikasi, apalagi aplikasi baru gitu ya. Seperti itu. Nah, tools apa aja sih yang digunakan oleh si UI UX gitu ya? Yang sering digunakan untuk desainer ya, di sini ada Figma, ada juga Adobe XD. Tapi bisa jadi ada tools-tools lainnya. Sejauh ini yang saya pakai Figma gitu ya, karena Figma ini dia juga banyak community-nya gitu ya, desain resource-nya juga banyak, bisa untuk research juga. Nah, ada lagi satu lagi Adobe XD ya. Nah, untuk UI UX teman-teman ya ada yang berbayar, ada yang sebenarnya tergantung kebutuhannya ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman buat tim, mungkin ada berbayar ya gitu ya. Mungkin kalau untuk personal ada yang enggak, tools-tools tertentu. Nah, desain proses.
sebelum masuk ke UI UX lebih jauh gitu ya. Jadi ada yang namanya desain proses. Nah, biasanya itu desain proses ini prosesnya berbeda-beda, tapi sebenarnya intinya sama gitu ya. Contohnya misalkan teman-teman design thinking pakai desain prosesnya gitu ya. Tahapannya selalu empathize, ya, memahami pengguna. Ada lagi berikutnya tahapan define, ya, kita mulai dokumentasikan, menuliskan, dan lain-lain apa yang kita dapatkan di tahapan empathize, terus kita mulai ideate. Ideate itu memunculkan ide-ide. Terus teman-teman buat prototype lah, misalkan teman-teman buat wireframing gitu ya. Jadi wireframing itu ada 3, wireframing low fidelity, wireframing, middle, sama high. Tapi tergantung perusahaan masing-masing atau startup masing-masing. Kalau di startup kita biasanya hanya 2, low fidelity sama langsung high gitu ya. Minimal ada low fidelity-nya. Kegunaannya apa low fidelity? Ya mungkin nanti kita akan bahas ini di pertemuan selanjutnya ya. Kalau misalnya teman-teman, menurut teman-teman ini menarik, nanti saya akan adakan lagi webinar yang versi mendesainnya gitu ya. Berikutnya adalah tes. Nah, ini ada lagi contoh activities. Intinya sama aja, discover sama empathize gitu ya. Terus berikutnya define, ideate, prototype, dan test. Nah, di tahapan empathize atau discover itu ada aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas ini biasanya digunakan oleh UX researcher. Makanya kalau misalnya teman-teman tertarik menjadi UI UX, baiknya mempelajari desain proses dan aktivitasnya. Aktivitasnya ada di bawah semua ini. Gitu ya. Kegunaannya untuk apa? Untuk mempelajari user, untuk mendapatkan ide, untuk mendokumentasi, untuk testing, untuk wireframing, dan lain-lain. Contohnya misalkan di tahapan empathize atau discover, kita di sini misalkan interview, survei, gitu ya, observasi, dan lain-lain. Tahapan define misalkan bisa menggunakan user journey, user story, problem statement, jobs to be done, comparative analysis, dan lain-lain gitu ya. Bu, kok di model saya si user journey ada di tahapan discover dan lain-lain, itu tergantung model masing-masing. Intinya tetap sama gitu ya. Intinya tetap kita mempelajari user, research market juga gitu ya. Di tahapan discover empathize, kita mendokumentasikan, mendapatkan ide dengan brainstorming, atau kita kolaborasi dengan tim kita. Makanya kenapa ketika ideate ini kita kalau misalkan brainstorming dengan teman-teman kita atau tim kita itu berdasarkan hasil define-nya, define dan discover-nya. Ketika kita interview nih, kita tuliskan kira-kira apa aja masuk misalkan ke persona. Nah, persona ini kita kumpulkan nih dari hasil user-user atau yang kita sudah research gitu ya. Terus di ideate kita mulai prioritaskan yang mana aja yang masuk ke dalam aplikasi kita. Nah, setelah udah kita prioritaskan, masuklah ke tahapan prototyping atau wireframe kita. Jadi yang masuk ke wireframe kita ini berdasarkan research kita, discover, define, ideate. Nah, udah nih UI UX. Kita coba tes. Masih ingat dengan botol saus tadi? Ya kita harus tes terlebih dahulu. Udah cocok belum nih? Udah oke belum nih? Kalau belum ya kita iteratif lagi. Balik lagi. Gitu, apa sih kurangnya? Oh ternyata nggak cocok nih dan lain-lain. Seperti itu. Makanya peran UI UX ini sangat penting. Nah, ini ada desain proses lain, intinya tetap sama. Research, define, UI design, test, ya, explore. Ini juga sama. Makanya teman-teman nggak usah kaget kok desain proses beda-beda. Nah, intinya tetap sama gitu ya tahapannya. Nah, ini ada free tip untuk mendesainnya, sebuah tip untuk mendesain untuk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin menjadi UI designer gitu ya, atau UI UX deh, perlu nggak sih desain sistem? Teman-teman di sini ada yang udah kenalan sama desain sistem belum? Jadi desain sistem ini adalah kumpulan aturan komponen desain dalam digunakan untuk suatu tampilan dan pengalaman produk yang konsisten, efisien, dan mudah dikembangkan. Kalau menurut saya, teman-teman menggunakan desain sistem kalau misalkan ingin punya
ciri khas sendiri. Teman-teman create design system, gitu ya. Atau misalkan teman-teman ingin mempermudah pekerjaan kalian. Misalkan teman-teman kliennya banyak nih, terus, waktu pekerjaannya singkat, cocok nih buat desain sistem. Tapi kalau misalkan hanya digunakan untuk sekali-sekali aja, ini memakan waktu, gitu ya. Desain sistem itu buatnya lama, dan research-nya juga lama. Contoh desain sistem itu seperti apa aja? Contohnya misalkan teman-teman pakai pakai produk Google gitu kan. Ini ada pertanyaan, desain sistem kayak template siap pakai gitu ya, Bu? Oke, kalau itu bisa jadi namanya UI template. Desain sistem itu dia lebih kompleks. Desain sistem itu contohnya dia ada panduan, ada aturan sendiri dalam mendesain, gitu ya. Apakah kita bisa buat sendiri? Boleh, kalian boleh membuat sendiri desain sistem. Jadi kalian punya, eee, sebenarnya sih intinya dalam itu template gitu ya, tapi template itu tuh udah siap pakai terus ada aturannya. Misalkan teman-teman kalau misalkan pakai Google misalkan, Google buat aplikasi baru lagi nih, atau produk baru lagi, kita udah tahu itu produknya Google. Kenapa? Karena dia pakai desain sistem mereka sendiri gitu, ada ciri khasnya. Misalkan contoh lain, Apple misalkan, Apple kan selalu tampilannya mirip-mirip gitu kan, selalu sama. Karena apa? Karena mereka punya guideline sendiri, punya aturan sendiri cara mendesainnya seperti ini, ukurannya berapa, icon itu harus seperti apa, apakah ada shadow-nya, ataukah harus elevasi button-nya, dan lain-lain. Itu mereka punya guideline sendiri. Apakah kita boleh pakai guidelines yang sudah ada atau desain sistem yang udah ada? Boleh, gitu ya. Sebenarnya udah disiapkan. Kalau misalnya teman-teman masuk nih ke misalkan material.io, di situ ada style-nya seperti apa, komponennya apa aja di dalamnya, teman-teman mendesainnya seperti apa, itu ada di situ. Gimana caranya gitu ya, mendesain seperti apa biar sama kayak Google tuh ada. Template yang saya pakainya ada nggak Bu? Ada juga. Teman-teman tinggal masuk ke dalam situsnya aja. Nanti misalnya teman-teman mau desain di Figma-nya, bisa diekspor gitu ya. Nah, contohnya ada lagi Apple ya, bisa ke Human Interface Guidelines. Ada lagi yang ini desain sistemnya si Shopify ya, kalau misalnya ini ya Polaris namanya. Jadi mereka termasuk yang terkenal. Selain ini ada lagi nggak Bu? Ada banyak gitu ya. Teman-teman tinggal cari aja namanya desain sistem. Kalau teman-teman buat sendiri, kemungkinan sangat lama ya research-nya. Tapi kalau hanya untuk sesekali gitu ya, kayaknya nggak perlu pakai desain system gitu. Paling pakai apa ya? Kalau di Figma itu ada semacam desain sistem yang singkat gitu. Jadi misalkan dari segi warna, font, yang kayak gitu-gitu aja paling. Nah kita masuk ke terms apa aja yang ada di UI UX. Misalnya teman-teman berkecimpung nih di UI UX, pasti nggak jauh-jauh kalimatnya atau ada istilah-istilah, contohnya user friendly, di mana kondisinya produk kita itu mudah digunakan, dipahami oleh pengguna maupun pengguna baru, gitu ya. Sebenarnya ada istilah namanya grandma test kalau salah ya. Jadi di mana orang benar-benar tidak memahami suatu aplikasi tuh dites gitu, bisa memahami produk kita atau enggak gitu. Ada lagi accessibility yang tadi ya bisa digunakan untuk semua orang, termasuk ada keterbatasan gitu ya tertentu. Misalkan kita menerapkan accessibility-nya gimana? Ada teks yang bisa diubah menjadi besar kah? Atau warnanya yang lebih kontras kah? Atau subtitle mungkin untuk aplikasi-aplikasi tertentu gitu ya. Untuk mempermudah mungkin yang punya keterbatasan mungkin teksnya itu bisa ada voice-nya kah? Dan lain-lain seperti itu. Ada lagi nih istilah pain point. Pain point ini adalah pain itu kan rasa sakit ya sebenarnya. Pain point itu adalah sebenarnya titik di mana atau langkah di mana atau tampilan di mana mengalami suatu pengguna kita tuh mengalami suatu kesulitan gitu ya. Kesulitan di situ-situ aja, itu pain point-nya. Kesulitan, masalah,
sehingga menimbulkan frustasi gitu ya dalam penggunaan sistem. Nah, contoh pain point itu adalah misalkan ada proses dari aplikasi yang terlalu panjang, informasinya sulit ditemukan, error, sistemnya lambat. Ketemu lagi nih si penggunanya, pakai aplikasi kita, ketemu lagi, error lagi, berikutnya error lagi. Nah, itu pain point gitu ya. Sehingga si pengguna kita, ujung-ujungnya bisa jadi tidak menggunakan lagi aplikasi kita. Pain point itu. Nah, ini yang kita mau cari tahu juga di dalam suatu UI UX. Nah, ada lagi istilah insight. Nah, sering banget nih kata-kata insight yang muncul gitu ketika kita lagi ngobrol sama tim kita misalkan. Insight-nya apa? Insight-nya apa? Insight itu adalah temuan. Temuannya apa gitu? Berdasarkan apa? Bisa jadi dari data atau maknanya gitu. Misalnya contohnya datanya, dia pengguna mengklik tombol kita, aplikasi kita sampai 5 kali. Insight-nya apa temuannya? Oh, ternyata tombolnya itu tidak jelas. Tombolnya itu misalkan tulisannya tidak jelas, warnanya atau mungkin kurang terlihat, tidak kontras. Nah, itu insight, temuannya. Contohnya misalkan ada lagi nih, 70% gagal menyelesaikan tugas. Ternyata kita punya aplikasi tentang e-learning misalkan gitu ya, LMS. Ternyata kok mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya gitu ya, atau tidak sampai ke sertifikatnya. Ternyata karena alur yang terlalu panjang, misalkan halamannya terlalu banyak gitu ya, sehingga uh, si penggunanya itu merasa lelah memakai aplikasi kita gitu ya, karena informasi yang terlalu panjang. Nah, itu insight. Atau ada error atau kesalahan, tapi tidak ada pesan gitu ya, informasi harus gimana setelahnya. Nah, itu temuan. Nah, insight ini digunakan untuk menentukan masalah utama dari pengguna, mengambil keputusan desain, membuat solusi yang tepat, dan menghilangkan pain point yang tadi gitu ya. Pain point itu yang membuat pengguna kita merasa frustasi. Nah, ada lagi nih, kesalahan yang sering terjadi terkait UI UX. Ini lebih ke desain ya. Jadi misalkan teman-teman mendesain suatu tampilan, ini yang sering terjadi. Kenapa sering terjadi revisi ketika teman-teman misalkan menjadi UI UX? Pertama, tunggu sebentar ya. Oke, pertama terlalu fokus pada tren. Contoh tren tuh apa? Ada glassmorphism, ada atomic design, atau mungkin pakai material design, human interface design, atau desain lainnya gitu ya. Karena fokus pada trennya, pada desainnya, mereka lupa tentang UX-nya gitu ya. Lupa akan user friendly-nya, lupa akan bahwa pengguna itu sulit untuk memahami aplikasi kita gitu ya. Yang kedua, desainnya tidak responsif, tidak muncul informasi atau too much information. Desain yang terlalu sibuk itu apa? Contoh terlalu banyak misalkan visualnya banyak gitu ya. Padahal konsep yang menurut saya termasuk bagus adalah contohnya adalah clean design. Clean design itu apa? Clean design itu contohnya misalkan kita anggaplah layar kita itu bernafas gitu ya. Semakin banyak diisi, semakin sulit untuk bernafas gitu ya. Makanya desainnya kalau bisa jangan terlalu sibuk. Yang berikutnya adalah desain menggunakan sering terjadi dalam UX designer. Contohnya ketika mendesain udah sampai high fidelity wireframing nih, masih menggunakan data dummy gitu ya. Contohnya misalkan kalimatnya tidak sesuai dengan kalimat informasinya, atau judulnya, atau ikonnya. Nah, itu harus dihilangkan gitu ya. Font dan warna sulit dibaca karena ingin kontras dan lain-lain, makanya
baiknya teman-teman juga mempelajari UX Principle Design, gitu ya. Kan UX Law, hukum-hukum dalam mendesain UX. Nah itu tuh bagus tuh, starting point teman-teman untuk menjadi UI UX. CTA-nya tidak jelas, call to action-nya, dalam arti teman-teman kan sebenarnya ingin pengguna kita melakukan sesuatu gitu kan, sampai finish. Nah itu bisa jadi call to action-nya itu tidak jelas, tombol-tombolnya, alurnya, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah desain yang tidak konsisten. Contohnya apa desain yang tidak konsisten? Font-nya ganti-ganti gitu ya. Terus ikonnya mungkin ada yang 2 dimensi, 2D, ada yang 3D, dari segi warnanya tidak ada, dan lain-lain. Makanya kenapa dalam UI design ada yang namanya primary color dan secondary dan lain-lain. Itu juga ada panduannya kalau misalnya teman-teman menggunakan material design nih. Itu tuh ada panduannya, cara memilih warnanya. Seperti itu. Oke, ketika teman-teman mau menjadi UI UX, UI designer, UX researcher, di mana sih harus kita mulai gitu ya? Pertama, UI UX fundamental atau dasar-dasar UI UX. Yang kedua adalah UX research gitu ya. Tadi bisa di design thinking atau design proses. Ini user flow, wireframing. Wireframing tadi ada 3, low, middle, sama high. Pelajari tools-tools desain, dan terakhir adalah testing. Testing contohnya usability testing, A/B testing, atau gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau di sini ada yang sudah pernah mendesain aplikasi wireframing? Ada. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya teman-teman ingin melamar pekerjaan sebagai UI UX, baik ya teman-teman sudah mempersiapkan portofolionya. Nah, biasanya kalau misalkan UI UX itu tidak hanya ditanya CV ya, portofolionya. Portofolio itu isinya apa? Hasil desain teman-teman. Atau kalau UX researcher gimana? Bisa kita UX research kita gitu ya. Terus di implementasinya seperti apa? Nah, itu research. Apa terjadi peningkatan kah? Dan lain-lain. Seperti itu. Oke, Nisha. Sudah pernah desain ya untuk aplikasi apa, Nisha? Teman-teman kalau misalkan ada yang mau di-share, boleh. Atau ada yang mau ditanya? Dari Muhammad Gaddafi, permasalahan yang sering terjadi bagi pemula dan cara mengatasinya itu bagaimana, Bu? Yang sering, dulu saya sebagai pemula ya, yang sering terjadi itu desainnya nggak cocok dengan klien, itu pertama. Sehingga apa? Sehingga terjadi banyak revisi. Yang ketiga, terlalu banyak revisi, ujung-ujungnya apa? Ganti konsep biasanya gitu ya, ganti total. Nah itu gimana caranya kita mensiasatinya? Pertama adalah low fidelity wireframing, itu paling penting. Low fidelity wireframing itu adalah sketsa kita itu juga boleh, sketsa awal kita itu boleh, kotak-kotak aja itu boleh. Misalkan teman-teman gambar nih, hanya kotak, terus ada bulat-bulat, ada kotak-kotak, tapi dijelaskan dengan klien, itu paling penting. Jadi kita udah kasih tahu nih flow-nya kemana aja, desainnya akan seperti apa, kan baru gambar ya.
juga boleh gitu, digambar juga boleh, nggak harus pakai Figma gitu. Coba kita ceritakan dulu, nanti akan seperti seperti ini Bapak Ibu, gambarnya, alurnya seperti ini, frame-frame-nya, nanti isinya ini sini login, halaman ada user dan password. Terus yang berikutnya di home nanti ada fitur, misalkan dokter online gitu ya, konsultasi online misalkan. Nah, gambarnya nanti ikonnya seperti itu. Dan sudah menyiapkan desain briefnya. Contohnya misalkan apa? Ada misalkan color kita pilih tuh apa aja, cocok nggak dengan klien kita gitu ya, atau tim kita seperti ini. Ini akan konsepnya seperti ini, desainnya warnanya biru. Kenapa? Teknologi kah? Terus secondary-nya apa? Misalkan biru tua atau oranye. Kenapa? Misalkan mau disesuaikan dengan branding perusahaan. Memang harus ada UI UX itu juga all about gimana caranya kita menceritakan desain kita gitu. Itu pasti akan selalu ditanya, kenapa desainnya seperti ini, kenapa warnanya seperti ini, kenapa ikonnya seperti ini. Itu pasti sering di tim atau klien kita gitu ya. Terus sepintar-pintarnya menceritakan. Oke, Nisha pernah membuat aplikasi nonton seperti ini, kayak Netflix. Oke. Ada pertanyaan lagi kah sebelum kita akhiri? Nah, nanti teman-teman ya tampil. Jadi nanti ini udah selesai, biasanya nanti teman-teman ke akun masing-masing tuh di profile ada isi kuesioner terlebih dahulu, baru download sertifikat gitu ya. Tapi sertifikatnya ini keluar ketika teman-teman full mengikuti hari ini gitu ya. Jadi kalau misalkan masuk 5 menit, biasanya sertifikat gitu. Oke, cukup kali ya untuk hari ini. Mungkin sebelum saya akhiri, kita dokumentasi sekali lagi ya. Boleh teman-teman on cam terlebih dahulu, kita foto bareng. Misalkan teman-teman di bawah itu di bawah ya. Silakan boleh on cam, kita foto bareng. Kalau misalkan ada notif allow, di allow aja. Jadi kameranya bisa ini. Oke, kita tunggu sedikit lagi. Oke, kita foto aja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar, saya tutup dulu ininya. Si slide-nya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah mengikuti webinar hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa ikut webinar kita selanjutnya. Nanti bisa teman-teman pantau aja di Instagramnya IAIE biasanya ya. Mungkin itu aja untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya end meeting ya.